Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ganteng Ramadan dari Prodi Teknologi Rakai Semaratunak dari jurusan Teknologi Informasi kelas 3A dari Instansi Politeknik Negeri Lampung. Oke, baik di video ini saya ingin menjelaskan pada video ini saya ingin menjelaskan materi tentang STP atau Spanning Tree Protocol. Alur praktikum yang pertama pada video kali ini, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang STP, yang kedua kita akan menjelaskan kenapa kita belajar STP, yang ketiga kita mendemokan Cisco Packet Tracer, dan yang keempat mengurus materi. Jadi yang pertama, penjelasan STP. Apa sih itu STP? STP itu singkatan dari Spinning Tree Protocol, di mana kita menentukan protokol suatu switch atau suatu device. Jadi switch. Jadi analoginya, ketika kita di perusahaan ada sebuah switch yang terhubung satu sama lain seperti ini. Di situ misalkan terdapat kabel UTP yang menghubungkan. Nah ini contohnya nih. Di saat itu misalkan kabel ini terkena kerusakan atau terkena putus, maka itu akan beresiko pada data-data yang lain. Jaringan itu akan down atau jaringan akan rusak. Maka dari itu STP itu dibutuhkan. Misalkan saja kita membuat dua kabel UTP itu bisa saling berhubung antar switch. Itu menggunakan STP. Ini contohnya. Kenapa kita belajar STP itu? Karena jaringan. Kenapa kita belajar STP itu? Yaitu karena agar jaringan kita ketika ada kabel UTP yang rusak atau yang terkena gigitan hewan, kita bisa melakukan atau menanganinya menggunakan STP ini, Spinning Tree Protocol. Oke, nanti saya akan mendemokan menggunakan di Cisco Packet Tracer agar kita bisa tergambar. Oke, di sini kita sudah buka paket Cisco Packet Tracer. Di sini hapus dulu. Di sini kita ingin melihat switch. Di sini kita ingin melihat switch. Pertama ada switch 1 memakai 2960, kita memakai 2 switch, dan selanjutnya kita memakai 2 PC. Oke, ketika kita sudah taruh 4 jaringan ini, kita koneksi menggunakan kabel UTP. Oke, selanjutnya berhasil. Coba kita membuat konfigurasi IP di klien yang pertama di PC 2 1.1. Oke. Yang kedua 192.168.1.2. Oke, berhasil. Oke. Coba kita hubungkan. Oke, maka di sini akan kita hubungkan ulang. Oke, maka di sini akan successful. Nah, di sini sudah sukses kan? Nah, di sini analoginya seperti ini. Misalkan kita mempunyai switch di perusahaan seperti ini. Ketika kabel ini putus atau terkena gigitan hewan, habis itu data di sini pun akan hilang. Jadi jaringan itu akan crash ibaratnya atau down. Jadi maka dibutuhkan yang namanya STP, Spinning Tree Protocol. Jadi bagaimana cara kerjanya? Misalkan seperti ini. Dia memiliki 2 kabel di switch. Kita hubungkan kabel satu lagi. Kita tambahkan. Sini sudah terlihat. Yang berwarna oranye ini adalah STP-nya.
Jadi secara default STP ini sudah aktif di beberapa switch. Di semua switch maksudnya. Jadi STP itu secara default sudah aktif. Karena dari itu kita tidak mau konfigurasi apapun. Karena untuk mendefaultnya dari STP ini sudah aktif seperti ini untuk tandanya berwarna oranye. Terdapat tanda berwarna oranye di kabel yang kedua, jadi kabel UTP-nya. Itu bukan ke konsol. Kita forward time. Kita buka. Sorry kita dulu. STP-nya coba kita buat ulang. Koneksi ke sini dan koneksi dari sini ke sini. Kita fast forward time. Oke. Maka di sini kelihatan mana kabel STP-nya dan mana kabel UTV. Maksudnya bukan kabel STP, mana STP yang sudah aktif di semua switch. Oke, selanjutnya ketika kabel ini terputus, maka kita bisa mendapatkan backup dari kabel STP. Jadi kita tetap bisa saling berinteraksi dari jaringan tersebut agar jaringan tersebut tidak down. Oke, di sini jadi ketika kita melakukan STP itu kita nonaktifkan, maka yang terjadi akan looping ketika kita akan menggunakan dua kabel UTP ini. Itu kita contohkan di switch keempat ini. Kita setting enable conte no spanning tree VLAN 1 no spinning tree. Kenapa VLAN 1? Karena di sini kita belum konfigurasi VLAN 1. Misalnya di sini spinning no spinning tree VLAN. Jadi di sini kita mengaktifkan spinning no spinning tree VLAN 1. Ya, jadi di sini kita Jadi di sini kita menambahkan spinning tree no spinning tree VLAN 1. Ketika kita mengaktifkan kabel spinning tree, di sini kabelnya akan hijau semua. Namun ada masalah, yaitu looping tentang pengiriman datanya. Coba kita simulasikan bagaimana alur kerja dari ketika kita STP ini dinonaktifkan. Kita simulasikan.
dari tadi kan kita sudah melakukan ping, kita harus membersihkan kabel API-nya terlebih dahulu. Kita gunakan command prompt rpa min v, rpa min a, rpa min v. Sorry guys, saya lupa komennya. rpa min arp min a. Nah, di sini sudah tidak ada guys. Di sini udah tidak ada ARP yang terkait di PC. Coba kita lihat di PC yang kedua. P min A. Sudah tidak ada guys. Oke. Di sini juga kita harus hapus MAC address-nya. Do so MAC address. Do so MAC address table. Config do so MAC Oke, di sini kita akan mengclearkan dulu MAC address-nya. Kita coba hapus menggunakan clear. Do clear MAC address table. Oke, sudah. Kita lihat do so MAC address table. Nah, maka di sini MAC address-nya sudah terhapus. Kita clearkan di sini juga. Ini satunya. Sorry guys, di sini domainnya melakukan translating dulu apakah ada dari yang saya masukkan ini, karena saya tipe jadi servernya tidak bisa membaca. Ya, kita tunggu sekejap sampai servernya bisa kembali, karena kita ini ingin menghapus tadi MAC address yang ada di switch yang kedua, dan kita akan menghapus MAC address switch yang pertama. Jadi kita membuat MAC address dari antara switch ini tidak ada, kita hapus. Nah, di sini masih mentranslate, memakan waktu yang cukup lama. Akan kita pause saja guys. Oke, sekarang sudah bisa lanjut. Coba kita konfigurasikan, kita coba simulasikan bagaimana ketika tidak ada STP. Jadi dia akan melooping, looping itu mengirimkan data atau paket berkali-kali, jadi tanpa henti. Jadi menyebabkan kontrak itu akan crash atau melakukan down. Kita coba lihat, kita simulasikan.
Jadi STP ini adalah kesimpulannya ketika kita men-setting dua kabel UTP di dalam dua switch ini, ketika tidak ada STP dia akan melakukan looping. Coba kita on-kan lagi STP-nya. STP, kemudian komen do so. Oh no, spinning 3, spinning 3 VLAN 2. Oke, ketika sudah kita buat yang satunya lagi, spinning 3 VLAN 2. Oke, ini sudah. Coba kita real time fast forward. Nah, di sini sudah ada orange di sini, maka di sini artinya adalah STP-nya, Spinning Tree Protocol. Ini sudah ada, sudah kembali dan sudah di-on-kan lagi. Jadi ketika mengirimkan paket tadi, dia tidak akan looping atau tidak akan melakukan berulang-ulang. Kita coba. Nah, sukses. Jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan bagaimana menentukan itu STP itu gimana dan di bagian mana. Dan kita akan melakukan lumus pas di STP tersebut, di mana dia berletak di sini. Saya sudah menyiapkan beberapa note atau komen. Di sini ketika kita melakukan teori spinning tree ini, yang pertama kita akan menentukan yang namanya mencari root bridge. Di dalam root bridge ini ada bridge ID. Maka di sini itu statusnya port. Artinya port itu aktif, jadi tidak ada disable spinning tree. Yang kedua, di sini untuk mendefinisikan atau melakukan perbandingan pada root bridge, dia akan melakukan perbandingan yang pertama prioritinya, yang kedua MAC address-nya. Jadi yang paling kecil itu yang penang, dan yang paling besar itu akan yang menjadi di blok ke STP-nya. Dan yang kedua kita menyiapkan yaitu root port. Root port ini non root bridge. Dan yang terblok di spinning tersebut itu namanya adalah Ethernet protocol. Maka di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Coba di sini kita lihat di sini misalkan ada switch 1, 2, 3. Sini menggabungkan kabel UTP. Sebelum dihubungkan kita matikan dulu kabel buat menebak kita, agar kita bisa tahu mana STP yang sudah mati, mana yang belum. Kita matikan dulu.
Kita matikan dulu di kita matikan dulu. Di sini sudah. Oke, di sini sudah tidak ada. Oke, maka di sini kita akan menghubungkan dari beberapa switch ini menggunakan kabel UTP. Coba kita tebak nanti STP itu di bagian yang mana. Di sini kita memberikan nama switch 1 misalkan. Oh, sudah ada switch 1. Nah, di sini switch 2. Sini misalkan sini switch 2. Sini switch 3. Sini switch. Oke. Yang pertama kita akan mencari root bridge. Root bridge sendiri itu kita harus membandingkan priority-nya. Dan di video yang sudah saya lihat untuk priority itu sama semua di setiap switch-nya, yaitu 3278 itu secara default. Jadi yang kedua, ketika kita priority itu udah tahu kalau priority itu sama, jadi kita bisa membandingkannya menggunakan akses terkecil, menggunakan switch di sini. Enable to show face VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena kita belum menyeting VLAN apapun. To show VLAN 1, do show VLAN 1. Oke, sudah. Di sini MAC address-nya ini kita copy saja. Ini untuk PC yang untuk SW yang pertama, kita pastekan di sini. Oke, ketika sudah, kita akan melihat lagi MAC address yang di switch kedua. Interface VLAN 1. Dan ini adalah MAC address yang di VLAN kedua. Kita copy saja. Oke, selanjutnya switch yang ketiga, show interface VLAN 1. Oke, kita lihat di sini MAC address-nya, kita copy saja, kita salin. Oke, ketika sudah semua MAC address kita buat, kita akan melakukan yang namanya perbandingan. Jadi kita melakukan perbandingan mana yang
terkecil dari MAC address tersebut. Di sini yang kita bahas kemarin, MAC address ini sendiri adalah yang namanya heksadesimal, yaitu ada 6 sampai 12 atau 10 dan A sampai F. Ya. Ini adalah 000 OC25 dan ini adalah 000C CFC9 dan ini adalah 0060477A. Kita lihat kalau dari sini kita lihat terkecilnya itu harusnya yang ini daripada kedua ini. Berarti MAC address yang terkecil ini dinamakan root bridge. Root bridge. Root bridge. Di root bridge ini berarti dia bisa statusnya designated port. Artinya di sini tidak mungkin yang adanya STP karena port SV1 dan SV2 ini adalah up. Jadi di sini tidak mungkin untuk STP-nya. Jadi karena di sini adalah ada root bridge. Selanjutnya kita akan mencari root port. Root ports ini berarti FA02 yang ini dan FA01 yang ini. Oke, selanjutnya berarti untuk STP-nya antara FA02 ini dan atau FA01 ini. Nah, coba kita lakukan perbandingan MAC address-nya lagi. Yang paling terkecil adalah yang ini. Jadi untuk STP-nya harusnya ada di FA01 yang ini. Dan nama STP yang di sini adalah alternate. Dan ini adalah root port. Coba kita lihat status yang kita disable tadi. Show link like. Nah, benar. Di sini adalah root portnya. Di sini adalah root portnya. Karena di sini MAC address-nya lebih rendah dibanding switch 1. Maka alternate-nya atau STP-nya terletak ada di FA01 yang ada di switch 1. Seperti itu untuk konfigurasi cara menentukan di mana letak STP-nya. Oke, ketika kita sudah bisa melakukan konfigurasi spinning tree ini, kita akan melakukan yang namanya verifikasi root bridge. Sini terletak STP-nya. Kita mulai dari yang 1. Kita bisa menggunakan command do show spinning tree.
Nah, maka di sini akan tampil rootnya d dan desainnya. Di sini sudah sepertinya saya masih salah untuk melihat root bridge dan root portnya. Maaf apabila saya masih belum bisa melihat root bridge dan root portnya. Mungkin segini saja praktik yang bisa saya berikan dan yang bisa saya kasih lihat kepada kalian semua. Apabila ada salah perkataan, salah penyampaian, dan salah perbuatan, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Sekali lagi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.